Ubi jalar atau ketela rambat adalah tanaman budidaya yang dimanfaatkan umbinya. Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini bernama latin Ipomoea batatas dan menjadi sumber makanan penting kaya karbohidrat di Asia dan Afrika. Selain umbinya, daun ubi jalar muda bisa dimanfaatkan sebagai sayur, sedangkan daun yang tua bisa untuk pakan ternak. Jadi, semua bagian tanamannya bisa digunakan loh. Ubi jalar juga memiliki kandungan senyawa pembentuk vitamin A tertinggi dibandingkan jenis makanan lain. Tentunya sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Ubi jalar yang disebut juga sweet potato beraneka macam jenisnya. Kultivar ubi jalar lokal yang disebut ubi Cilembu termasuk jenis yang spesial. Peminatnya banyak, bahkan pemasarannya sudah tembus ke beberapa negara di dunia. Jadi penasaran apa sih istimewanya ubi Cilembu ini? Nah, ini dia, Yusuf Supriyatna adalah pendiri sekaligus ketua Pucima atau Pusat Ubi Cilembu Madu Asli. Pucima merupakan kelompok usaha yang mengolah ubi Cilembu menjadi aneka produk bernilai jual tinggi. Berlokasi di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berkat jerih payahnya lah, pamor ubi Cilembu kian mendunia. Kang, katanya ubi-ubi di sini tuh diekspor ya, Kang? Iya, betul sekali. Oh, jadi aslinya tuh bibitnya dari Indonesia atau asli dari luar negeri gitu, Kang? Ya alhamdulillah dari Cilembu asli, dari Indonesia, khususnya dari Cilembu gitu. Bahkan buat ke luar negeri juga ada permintaan atau luar daerah, ya bibitnya dari Cilembu. Ubi Cilembu berbeda karena ketika di oven akan mengeluarkan cairan berupa gula madu yang sangat manis. Ubi Cilembu tidak cocok jika digoreng atau direbus. Kandungan gulanya yang tinggi membuat ubi Cilembu menjadi mudah gosong saat digoreng. Nah, kalau direbus, aroma madunya akan berkurang, bahkan malah hilang. Sayang kan? Ubi Cilembu bernilai ekonomis tinggi karena selain manis dan legit, teksturnya kenyal dengan tampilan yang menarik. Cairan seperti madu pada ubi Cilembu sejatinya adalah getah yang terfermentasi dari zat tepung menjadi zat gula. Makanya manis banget kayak Tania. Dulu, sebelum tahun 1990-an, pemasaran ubi khas Cilembu tidak semudah sekarang. Namun setelah adanya kegiatan Kelom Pencapir di era Presiden Soeharto, ubi Cilembu pun semakin dikenal. Produksinya kemudian meningkat, dibarengi dengan bermunculannya kelompok usaha yang khusus memperjualbelikan ubi Cilembu, seperti yang dilakukan Pak Yusuf dengan kelompok Pucimanya ini. Pucima menerima hasil panen ubi Cilembu petani dengan harga tinggi. Untuk menjaga kualitas hasil panen, Pucima tak segan turun langsung ke lapangan untuk memberi pelatihan. Tujuannya tentu saja agar petani ubi Cilembu Sumedang semakin sejahtera. Nah, untuk ubi Cilembu kualitas ekspor, penanganannya tentu tidak boleh sembarangan. Perlakuan khusus diterapkan setelah masa panen. Kulit ubi tidak boleh sampai lecet ketika masuk keranjang. Bagian atasnya kemudian ditutup daun ubi segar agar tidak terpapar sinar matahari langsung yang bisa membuat kulit ubi menjadi keriput. Terus kalau diekspornya di mana aja, Kang, negara-negaranya? Untuk saya sendiri ya, selama ini ya memang ada ke Singapura, Malaysia, ada juga ke Korea. Dan yang dekat-dekat ini yang lagi negosiasi itu ada pasar Eropa. Kepopuleran ubi Cilembu sayangnya berdampak pada sulitnya menjaga kualitas. Malum saja, dengan meningkatnya permintaan pasar, petani Cilembu menjadi kesulitan menyediakan pasokan. Mereka kemudian terus-menerus menanam ubi, padahal seharusnya bergantian dengan tanaman padi agar unsur hara tanahnya terpenuhi. Selain itu, tanpa disadari para petani, mereka kadang lupa untuk meregenerasi tanaman ubi Cilembunya. Alhasil, populasi bibit ubi Cilembu semakin sedikit dan terancam kepunahan.
Pak Yusuf bersama kelompoknya kemudian bergerak. Mereka memperluas penanaman ubi Cilembu sekaligus melakukan pembibitannya secara berkala. Keunggulan, rasa, dan tampilan ubi Cilembu memang tiada duanya. Kandungan vitaminnya pun luar biasa, berkhasiat meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres loh. Ubi Cilembu juga lebih awet ketimbang jenis ubi pada umumnya. Jika dalam keadaan mentah, ubi Cilembu bisa disimpan hingga 2 bulan. Sedangkan yang sudah matang bisa tahan sampai 1 minggu. Pak Yusuf bertani ubi Cilembu sudah turun-temurun. Satu buat aku. Ya, caranya nanam gini, dilobangin dulu. Ia paham betul berbagai permasalahan yang kerap dialami para petani ubi. Salah satunya adalah permasalahan modal. Dulu, ketika ubi Cilembu belum dikenal, hasil panen seringkali tak cukup untuk menutup biaya produksi. Banyak petani yang akhirnya berhenti menanam atau bahkan terjerat bujuk rayu lintah darat dan tengkulak karena meminjam modal dengan bunga tinggi. Untung saja berkat adanya kelompok usaha Pucima, permasalahan modal akhirnya teratasi. Pak Mamat awalnya memang tak memiliki latar belakang sebagai petani. Ia mencoba peruntungannya menanam ubi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Maklum saja, berjualan bakso hasilnya pas-pasan. Paling hanya mendapat 300 sampai 400 ribu rupiah per bulan. Pastinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sekarang, setelah 6 tahun bekerja sama dengan Pak Yusuf, kehidupan Pak Mamat jauh membaik. Nah, untuk menanam ubi ternyata mudah kok. Lubangin dulu tanah sedalam 20 cm. Kemudian tanam deh bibitnya. Gampang banget. Bibit yang ditanam petani Cilembu kebanyakan ubi berjenis rancing. Karena masa tanamnya lebih cepat dibanding jenis nirkum dan menes. Hanya 4-5 bulan saja. Perawatan setelah masa tanam juga sederhana. Biasanya Pak Mamat hanya membersihkan gulma secara rutin dan melakukan penyiraman jika tak ada hujan. Hama yang datang tergantung musim. Hama sejenis serangga disebut lanas muncul di musim kemarau. Jika musim penghujan, hama cacinglah pengganggunya. Untuk pencegahan hama, petani membuat guludan atau parit yang di dalamnya sudah ditimbun daun ubi agar hama tak sampai menyerang umbi. Oh ya Pak, katanya setiap nanam ubi Cilembu di daerah lain, tempat lain itu akan beda kualitas sama rasanya. Itu kenapa sih Pak? Faktor tanah sih. Faktor tanah? Ya, kalau di Cilembu tanahnya bagus, kadar garamnya bagus, kandungan airnya bagus. Kualitas ubi Cilembu memang dipengaruhi oleh kondisi tanah Cilembu yang subur. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang tinggi menjadi faktor penentu istimewanya ubi Cilembu. Jika ditanam di daerah lain, hasilnya pasti beda. Ubi Cilembu hasil panen biasanya langsung dikirim ke gudang untuk dibersihkan. Proses pencucian ubi harus menggunakan air bersih. Ubi kemudian dibersihkan dengan busa. Menggosoknya tidak boleh terlalu keras agar kulit ubi tidak lecet. Selanjutnya, siap deh untuk disortir. Ciri-cirinya gimana Pak? Yang layak untuk diekspor Pak? Yang kulitnya itu ya memang bagus lah, mulus. Nah seperti ini kan nggak ada cacatnya kulitnya itu. Terus ukurannya nggak terlalu gede gitu kan. Kalau kegedean lebih daripada 500 gram buat kiriman saya nggak masuk. Ubi Cilembu hasil sortiran siap dipasarkan untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. Per bulan, Pak Yusuf bisa mengirim 4 hingga 8 kali ke luar negeri. Rata-rata 10-12 ton ubi loh. Setiap 1 kilogramnya, harga ubi Cilembu untuk ekspor berkisar Rp15.000. Sedangkan untuk harga di pasar lokal hanya sekitar Rp8.000 saja. Semua tergantung pasokan. Jika ubi Cilembu sedang langka, harganya pasti melonjak tinggi.
Hasil penyortiran tentunya menghasilkan ubi yang berkualitas kurang baik. Agar tidak mubazir, Pak Yusuf bersama kelompoknya kemudian mengolah ubi menjadi aneka kudapan. Hasilnya tentu saja cukup lumayan. Teteh, Ai Rohaiti atau yang akrab disapa dengan Teh Ai adalah seorang ibu rumah tangga yang awalnya tidak memiliki kegiatan khusus. Untuk menambah penghasilan, ia kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Ia lalu bergabung dengan kelompok Pucima yang dipimpin Pak Yusuf. Di samping bekerja membuat aneka olahan, kadang Teh Ai turut membantu membersihkan ubi cilembu yang akan dipasarkan. Hasilnya lumayan, bisa membantu suaminya yang hanya seorang buruh bangunan. berarti selama kerja di sini ada peningkatan pendapatan nggak sih Teh? Ada, alhamdulillah seharinya mendapat 40.000 buat jajan anak, buat sekolah anak. Per bulan, tak kurang 1 juta rupiah bisa diperoleh Teh Ai tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Masuk jam 7 pagi hingga jam 4 sore, Teh Ai rutin melakukan aktivitasnya di gudang milik Pak Yusuf. Oh ya Teh, kenapa sih olahan ubi cilembu ini tuh baiknya dipanggang? Emang nggak bisa direbus atau digoreng gitu Teh? Ya kalau digoreng itu akan cepat gosong. Kalau direbus harum baunya nggak kecium. Bagusnya itu dipanggang. Cairan seperti madu pada ubi cilembu memang hanya akan keluar ketika ubi dipanggang. Rasanya dijamin tidak mengecewakan deh. Selain dipanggang, aneka olahan ubi cilembu yang dibuat kelompok Pucima diantaranya berupa kerupuk, keripik, dodol, cireng, hingga abon. Semuanya bisa dijadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Sumedang. Gimana, enak? Gurih banget Teh. Oh ya, walaupun abon ubi ini terbuat dari remahan keripik ubi, tapi kandungan vitamin A-nya itu baik banget loh buat mata. Bahkan kandungan vitamin A-nya lebih baik dan lebih banyak daripada wortel. Kudapan berbahan ubi ideal dijadikan camilan di sela waktu makan. Ubi mengandung karbohidrat yang sehat, namun tidak menyebabkan gula darah meroket. Selain itu, kandungan gizi pada ubi cilembu dipercaya mampu mencegah penyakit kanker. Bukan sekedar teori loh, karena sudah dibuktikan oleh para peneliti dari Universitas Harvard yang memberikan ubi pada para penderita kanker. Dan hasilnya, 32% kondisi penderita kanker membaik karena rutin mengkonsumsi ubi. Kandungan vitamin B6 pada ubi cilembu berkhasiat juga mencegah serangan jantung. Tak hanya itu, vitamin C dan karotenoid yang terkandung dalam ubi membuat kulit lebih sehat dan cerah. Gak nyangka deh, ubi yang dikenal sebagai makanan orang kampung ternyata banyak banget manfaatnya ya, bikin sehat dan kuat.